Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Bertemu lagi anak-anak sekalian dalam mata pelajaran fikih. Yang minggu kemarin kita membahas tentang macam-macam air, dimana ada tiga macam-macam air berdasarkan kesuciannya. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang memang bisa untuk berwudu. Sedangkan yang kedua adalah air suci yang tidak mensucikan, artinya memang suci, bisa digunakan, tapi itu tidak bisa mensucikan atau tidak bisa untuk berwudu. Contohnya misalkan minuman-minuman ya, misalkan Coca-Cola, Fanta, yang semacam itu yang tidak boleh digunakan untuk berwudu atau tidak mensucikan. Kemudian yang ketiga itu adalah air najis ya, air mutanajis yang terkena bisa kotoran yang berubah warna, bau dan lain sebagainya, itu adalah sebagai air mutanajis. Itu tiga macam dari jenis-jenis air. Nah, sekarang kita akan membahas tentang istinja dan istijmar. Ya, istinja dan istijmar ini adalah bagian dari materi fikih juga yang kaitannya dengan membersihkan najis ya dari tubuh kita di sini. Di sini mengistilahkan adalah istinja dan istijmar. Apa itu istinja dan istijmar? Mari kita bahas satu persatu di sini. Istinja adalah membersihkan najis pada bagian kubul. Kubul itu adalah bagian depan ya. Kemudian juga dubur bagian belakangnya, dengan cara membersihkannya dengan menggunakan air ya. Jadi istinja itu adalah membersihkan kotoran atau isi dengan menggunakan air. Sedangkan untuk istijmar juga sama, untuk membersihkan pada bagian kubul dan dubur, tapi menggunakan benda yang lain selain dari air. Sebagai contoh di sini adalah kertas tisu ya, batu atau sejenisnya ya, kayu bisa juga. Itu perbedaan dari istinja dan istijmar. Tapi tujuannya adalah untuk membersihkan najis pada dari tubuh kita ya, pada bagian kubul dan dubur. Kemudian hukum dari istinja maupun istijmar itu adalah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang berbunyi, yang artinya adalah Rasulullah pernah masuk ke kamar kecil untuk buang air besar, lalu aku membawakannya satu ember air, lalu beliau beristinja dengan air tersebut. Jadi kalau istilah kita malah cebok gitu ya, membersihkan kotoran kita dari dubur kita. Kemudian istinja di sini, istinja lebih utama dari istijmar karena bagaimanapun juga membersihkan najis ataupun kotoran itu akan lebih bersih kalau misalkan menggunakan air. Sedangkan istijmar ini biasanya akan ada syarat-syarat dari lakukan. Yang pertama adalah najis yang keluar tidak melewati batas atau kebiasaan atau tidak akan menyebar dari apa yang kita gunakan istijmar. Kemudian ketika melakukan istijmar hendaklah dilakukan sebanyak 3 kali usapan atau lebih, atau bisa dikatakan ininya adalah ganjil ya. Jadi bisa 3, kemudian juga 5, 7 dan lain sebagainya. Jadi dalam hadis itu dikatakan adalah witron. Witron itu adalah ganjil. Jadi membersihkan menggunakan membersihkan najis dengan istijmar dengan batu itu adalah membersihkannya sebanyak 3 kali atau ganjil atau lebih ya. Dalam hal ini adalah ganjil. Kemudian dari istinja dan istijmar itu adalah mensucikan diri dan menghilangkan najis dari badan, baik itu istinja maupun istijmar. Walaupun istinja itu lebih utama ya, lebih utama daripada istijmar. Dengan kata lain, istijmar ini adalah alternatif lain manakala memang kita tidak menemukan air ataupun ada sedikit air yang memang kepentingannya untuk yang lainnya lebih penting daripada membersihkan najis, maka boleh istijmar.
Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan sehingga terhindar dari berbagai penyebab penyakit. Ada salah satu kisah juga gitu dalam satu kisah di daerah dataran Cina ya, ataupun di mana itu, di Mongol ya, daerah Mongol. Orang Mongol itu sangat sangat tertarik dia dengan kebersihan dari orang-orang Islam gitu, baik itu kesehatannya dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang Mongol itu banyak yang sakit-sakitan. Ternyata apa? Ternyata orang Islam itu adalah memelihara kesucian diri, yaitu dalam bentuk istinja, kemudian juga mandi ataupun mungkin istijmar. Nah, sehingga disitulah kenapa gitu umat Islam, orang Islam itu dari sisi fisik itu memiliki kesehatan yang lebih baik dibandingkan orang-orang non-Islam pada saat itu. Selanjutnya syarat benda untuk istijmar di sini. Yang pertama adalah dalam beristinja kita menggunakan air, sedangkan istijmar kita menggunakan benda-benda tertentu, yaitu syaratnya benda tersebut harus bersih dan tidak bercampur dengan najis. Artinya di sini bahwa misalkan kita menggunakan batu, maka batu itu harus betul-betul bersih, tidak ada kotoran gitu atau kotoran yang nempel pada batu tersebut. Kemudian yang kedua, benda tersebut halal digunakan ketika beristijmar. Yang ketiga, benda tersebut dapat memberikan tempat yang terkena najis. Artinya di situ bisa agak susah ini karena hubungannya dengan kotoran ya. Kemudian juga benda itu harus membersihkan dari bagian-bagian sensitif pada tubuh kita itu. Kemudian yang keempat, bukan benda dari tulang dan juga bukan dari kotoran binatang yang kering. Jadi harus benar-benar benda ini harus bersih ya, bersih dan suci. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari nggak kelihatan di sini, yang berbunyi adalah laqad nahana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an nastaqbila al-qiblata bi ghaitin au baulin au an nastanjia bil yamini au an nastanjia bi aqalla min salasati ahjarin au an nastanjia bi raji'in au azmin. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar melarang kami menghadap kiblat pada saat buang air besar atau kecil. Nah, di sini adalah etika ya, etika ataupun akhlak dalam melakukan buang air besar ataupun buang air kecil, yaitu yang pertama tidak boleh menghadap kiblat pada saat buang air besar atau kecil, atau beristinja membersihkan kotoran dengan tangan kanan. Jadi kalau beristinja tidak boleh cebok ya, cebok itu menggunakan tangan kanan. Dengan kata lain bahwa farji kita pun tidak boleh dipegang oleh tangan kanan. Kemudian dengan batu dalam hal ini adalah istijmar kurang dari 3 biji. Jadi Rasulullah melarang kepada kita itu adalah ketika beristijmar membersihkannya kurang dari 3 biji. Jadi harus lebih dari 3 biji. Atau beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Jadi tidak boleh. Maksudnya adalah beristijmar ya, dengan membersihkannya dengan kotoran hewan ataupun tulang. Itu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini adalah benda yang digunakan, ya boleh batu, tisu, daun, kayu, kain. Yang tidak boleh adalah tulang, kertas bertulisan, khawatir ini tulisannya tulisan penting, kemudian makanan atau benda-benda berharga. Di sini ada catatan penting di sini bahwa yang pertama adalah kentut tidak mewajibkan istinja ya. Karena kentut ini adalah hubungannya dengan hadas ya. Hadas kecil, maka untuk membersihkannya bukan dengan istinja tapi harus dengan wudu atau tayamum ya. Kemudian istinja lebih utama daripada istijmar.
Karena tadi pembahasan sebelumnya bahwa istinja ini akan lebih bersih dibandingkan menggunakan istijmar. Bahkan ya mungkin disarankan ketika memang menemukan air, ya hendaknya kita istinja, ya, bersihkan lagi supaya memang kita jelas kebersihan dari kubul dan dubur kita. Kemudian di sini ada larangan, yaitu Rasulullah melarang kita menggunakan tangan kanan pada saat istinja. Rasulullah SAW bersabda di sini, la yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wala yatamassah minal khala'i biyaminihi wala yatanaffas fil ina'i. Janganlah sekali-kali salah seorang kamu menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya saat sedang kencing. Jangan pula membersihkan bekas kotorannya dengan tangan kanan, dan juga jangan bernafas dalam tempat air. Jadi tidak boleh kita itu membersihkan istinja, ya, khususnya adalah istinja itu dengan tangan kanan. Itu adalah adab dalam Islam. Baiklah, anak-anak sekalian, demikian yang bisa diulas pembahasan tentang istinja dan istijmar. Kita nanti akan bahas kembali materi-materi yang lain, yaitu adalah hubungannya dengan hadas besar, bagaimana caranya kita membersihkan hadas besar, yaitu dengan cara mandi, di mana akhlak ataupun tata cara mandi janabah, ya, mandi wajib itu adalah ada ketentuannya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.